Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Saputri Idris. Saya mengajar di SD Impres Pakato Cadi kelas 2. Saya juga adalah peserta PPG Angkatan 4 di Universitas PGRI Semarang. Baiklah, saya akan menampilkan video peer teaching pembelajaran 1, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat bermain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Guru. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Guru. Baik, Ya. Belum. Belum. Jadi sebelum ke sekolah itu sebaiknya sarapan dulu nak, supaya sampai di sekolah perasaannya enak menerima pelajaran. Nah, Ibu minta tolong kepada Nak Rahmi, tolong pimpin doanya sebelum belajar ya. Siap, Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih nak. Nah, Ibu cek kehadirannya sudah hadir semua ya. Iya, sudah hadir semua ini. Ibu juga sudah kirim link absennya di grup WA. Harap diisi anak, lalu dikirim. Iya, sebelum kita masuk di pelajaran, kita menyanyi dulu ya lagunya Layang-Layang. Ada yang tahu tidak lagunya Bermain Layang-Layang? Tahu, Ibu. Sudah kelihatan? Boleh menyanyi? Ya, sudah ya lagunya. Nah, Ibu mau tanya dulu. Biasa kalau pulang sekolah kalian main-main ya? Kalau jam-jam sore begitu? Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Bermain, Bu, Iya. bermain. Biasanya kalau main-main di mana? Di rumah teman, Bu Guru. Di rumah, Bu. Di dalam Iya. rumah. Main-main apa biasanya? Boneka, Bu. Boneka, Ibu. Boneka. Lompat tali, Ibu. Lompat tali, iya. Nah, Ibu Guru, Ibu. Ibu Guru mau tanya, keadaan tempat bermainnya bagaimana? Bersih tidak? Banyak daun, Ibu. Bersih, Bu. Bersih, banyak daun. Iya. Banyak nyamuk, Guru. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan tempat bermain. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya tidak? Ada yang masih ingat? Tentang bangun datar, Bu. Guru. Datar, pintar sekali. Guru. Kalau layang-layang itu termasuk bangun datar tidak? Termasuk, Bu. Termasuk. Kalau bangun datar memiliki berapa sisi? 4. 4, Ibu. Iya, pintar sekali ya, semuanya sudah pintar ya, hebat. Nah, materi kita hari ini yaitu, Ibu izin share ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtemanya hidup bersih dan sehat di tempat bermain ini. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks percakapan, peserta didik dapat menyebutkan teks yang dibacakan. Kedua, dengan melakukan pengamatan, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatannya. Ketiga, dengan mengidentifikasi benda peserta didik dapat menentukan ruas garis bangun datar, bangun ruang. Kemudian yang keempat,
Dengan memperhatikan model benda konkret, peserta didik dapat menghitung ruas bangun ruang. Kemudian peserta didik dapat membuat karya gambar imajinatif 3 dimensi. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Kita masuk di materi pertama ya, tentang kosakata lingkungan sehat. Nah, sebelum ke sekolah tadi, kalian apa yang dilakukan sebelum ke sekolah? Bangun tidur terus? Mandi Bu Guru. Iya, Mandi, Bu. Mandi, Bu. mandi. Bersihkan Gosok tempat gigi. tidur. Iya, pintar sekali semuanya. Nah, kalau di rumah sering bantu ibu membersihkan tidak? Sering, Ya, Bu. Bu Guru. Iya, Guru bagus menyapu ya. halaman. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sudah nampak enggak yang percakapannya di layar? Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, coba Nak Winnie baca percakapan yang pertama. Kata-katanya di situ apa? Baik, Ibu. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Nah, kemudian yang kedua, coba Nak Matus coba. 2. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Bagus sekali ya. Sudah lancar semua membaca ya. Coba yang ketiga, yuk. Coba Nak baca. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Bagus. Kemudian yang keempatnya coba dibaca. Sri Ningsi ada? Ya, Bu. Iya, coba dibaca, Nak. Jelas di diri sendiri. Nggak kabur, Ibu. Oh, Di kabur. atasnya, Bu, ya. Ya, Bu. Yang keempat. Jelas, Bu. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa tempat bermain itu sebaiknya dibersihkan. Supaya bagaimana? Ya? Supaya terasa apa? Supaya tempat bermainnya dibersihkan. Nyaman. Terasa nyaman. Tidak buat Iya, kalau tidak bikin sakit. Bersih. Bermain. Indah. iya. Kalau rindang itu maksudnya apa ya? Penyakit. Nah, kalau rindang apa itu maksudnya? Tidak kepanasan begitu. Iya. Banyak Sejuk, pohon-pohonnya, banyak Bu. Pintar. Jadi udaranya Iya. sejuk. Kalau banyak pohon, udaranya akan terasa sejuk. Itu namanya rindang. Nah, anak-anak, sekarang coba diperhatikan, coba diamati ya. Coba diamati. Ada 4 gambar Ibu tampilkan di layar. Sudah kelihatan? Ini masih 2. Sudah kelihatan layarnya? Di layar gambarnya? Sudah. Sudah. Bu. Nah, sekarang ya, sekarang coba diamati yang ini, yang gambar pertama ini bagaimana kelihatannya gambar ini? Jorok. Kotor, Bu. Bu Guru. Iya, banyak banyak sampah. Kemudian coba diperhatikan gambar yang kedua, bagaimana keadaan taman bermainnya? Bersih, Bersih, Bu. Bu. Rapi, Nyaman, Bu Guru. Iya. Kalau bersih. Sekarang coba diamati gambar yang keempat. Yang keempat ini. Gambar apakah itu? Oh, sudah masam Gambar apa? Ada sedang membersihkan sampah. Iya, Baca bakti. iya, supaya lingkungan bermain, iya, bagus sekali. Supaya lingkungan bermain kita bersih, nyaman, rindang, enak bermainnya di situ. Nah, kita harus membersihkan tempat bermain itu. Nah, sekarang tugas anakku sekalian yaitu melakukan pengamatan tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Ibu sudah kirimkan di LKPD-nya ya. Sebentar, kalau selesai Ibu akan meminta kalian satu persatu untuk
membacakan pengamatan kalian. Sudah lihat lembar LKPD-nya belum? Sudah, Ibu. Iya. Sudah, Bu. Sebentar diisi ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk di bangun ruang. Nah, bangun ruang, coba diperhatikan. Sudah kelihatan tidak di layarnya gambar bangun ruang? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah. Nah, gambar bangun ruang ini namanya balok. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung ruas garis balok. Sekarang coba perhatikan. Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan di layar? Sudah? Iya, Bu Guru. Nah, sekarang coba diperhatikan ya. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC. Tadi sudah diperhatikan videonya belum? Sudah? Gambar apa tadi? Gambar apa tadi? Kubus, Bu Guru. Nah, sekarang Ibu tampilkan bendanya yang termasuk kubus. Coba lihat, Ibu punya kubus ini. Sudah lihat belum? Sudah, Bu lihat? Guru. Nah, ini namanya kubus. Nah, apa sih yang membedakan antara kubus dan bangun ruang yang lain? Nah, kalau kubus itu memiliki, coba lihat, ini namanya rusuk, ya. Ini namanya rusuk. Tuh, ini rusuk. Ini rusuknya. Ini. Jadi garis antara sudut ke satu sudut ke sudut yang lainnya itu adalah rusuk ini. Ya. Coba Ayu hitung ya rusuk yang ada di balok yang Ibu pegang. Coba. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 11. 12. Iya, jadi Iya. untuk balok itu rusuknya ada berapa? 12, Bu Guru. 12, Bu Guru. Selain balok ini, Ibu juga punya benda yang berbentuk, coba diperhatikan. Ini namanya ada yang tahu tidak namanya ini apa? Balok, Bu Guru. Iya, balok. Nah, Balok, Bu. sekarang anak-anakku semuanya belajarnya di mana? Di rumah, Ibu Di rumah, Bu Di Guru. Di rumah. Coba perhatikan di sekelilingnya benda apa yang ada di rumahnya yang menyerupai bangun seperti ini. Coba diperhatikan di sekelilingnya. Kira-kira benda apa ya? Ini Bu Otak Guru. pensil ya, Lemari, Bu. Selain balok dan kubus, ada juga yang namanya ini. Ada yang pernah lihat ini tidak? Ini berbentuk seperti apa ya? Tabung, Tabung. Tabung. Nah, Tabung. kalau di rumah kalian ada tidak yang bentuknya seperti ini? Ada, Bu. Apa? Apa itu? saya, Bu. Bagus. Siapa yang suka Kaleng menabung di susu, sini? Bu. Kaleng susu. Siapa yang suka menabung? Saya, Bu. Bagus, Saya, Bu. bagus. Sekarang coba diperhatikan kembali di layar. Ibu izin share screen lagi ya gambarnya. Sudah kelihatan? Sudah nampak di layar, Nak? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Bangun ruang ya. Ini bola. Bola juga, bentuk bola juga itu termasuk bangun ruang ya. Nah, selain bola yang menyerupai bentuknya sama dengan bola apa ya? Yang bundal-bundal, bulat-bulat. Jeruk, Bu Guru. Semangka, Iya, Bu Guru. jeruk, apa lagi?
Semangka. Melon. Nah, Apel. iya bagus. Nah, ini juga ada tugasnya ya anak-anak. Kita akan menghitung ruas bangun datar. Nah, Ibu juga sudah bagikan di LKPD-nya. Silakan dibuka. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu sekarang coba diperhatikan. Ada yang punya ini enggak di rumah? Penghapus, bukan penghapus. Ini penyerut, ada tidak? Penyerut. Ada Ibu. Ada. Itu penyerut gunanya apa sih? Buat pensil lancip Ibu. Iya bagus. Kalau penyerut yang digambar ini bentuknya apa ya? Balok Bu Guru. Balok. Nah, hari ini kita akan belajar menggambar dan mewarnai. Tapi kita kenal dulu ini alat dan bahannya. Coba diperhatikan gambar yang pertama. Coba ya diperhatikan apa yang kita butuhkan kalau menggambar. Ini apa ini gambar apa? Pensil Bu. Pensil. Ada yang tahu tidak gunanya itu pensil apa? Menulis. Gambar. Selain untuk menulis, menggambar, membuat sketsanya. Kemudian gambar kedua apa? Penggaris. Garis, iya. Itu penggaris gunanya apa ya? Membuat garis pinggir. Buat garis biar lurus. Iya, membuat garis lurus. Kemudian sekarang coba diperhatikan, ini contoh-contoh hasil karya 2 dimensi. Nah, ini kalau yang termasuk gambar 2 dimensi itu seperti gambar, lukisan, foto. Nah, ini juga kalau berupa gambarnya ini masih termasuk gambar 2 dimensi yang bangun ruang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Diminta menggambar apa, Bu Guru? Ya, oh iya, ini juga sudah Ibu cantumkan di LKPD-nya ya. Kita tugasnya yaitu menggambar pemandangan atau juga menggambar bangun ruang yang tugasnya kalian itu mewarnainya, mewarnai sesuka dengan warna favorit kalian. Tetapi yang rapi ya. Ibu akan menilainya nanti. Ya, Bu Guru. Iya. Nah, Ibu rasa cukup sekian pelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran hari ini? Kita sudah membahas tentang apa? Bangun datar. Bangun ruang. Bangun bangun ruang Bu, balok, kubus. Apalagi? Kemudian apalagi selain bangun ruang? Menggambar 2 dimensi. Iya, bagus. Nah, Bermain yang bersih Bu. Menjaga kebersihan. ya. Nah, untuk pelatihannya Ibu sudah kirimkan LKPD-nya, harap anak-anak mengerjakannya dan Ibu tunggu jawabannya sampai pukul 9 malam ya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu mau menyampaikan bahwa untuk saat ini selama masih pandemi, jangan dulu terlalu sering keluar bermain, apalagi area bermainnya itu masih ramai. Jangan lupa juga menggunakan masker, sering cuci tangan dan menggunakan antiseptik. Ya, anak-anak mengerti? Ya, Bu Guru. Ya Ibu. Halo anak-anak, kedengaran suaranya Ibu? Ya Bu Guru. Sebelum kita tutup akhiri pelajaran, silakan coba Nak Maratus pimpin doanya. Baca doa keluar rumah ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa aja ya Ibu Guru ya. Iya, terima kasih. Ya, kita berdoa.
Berdoa mulai. Nak Maratul. Nah, besok silakan buka Berdoa Iya, selesai. terima kasih, Nak. Nah, untuk pelajaran besok silakan dibuka halaman 152. Dibaca-baca bacaannya. Jadi besok kita sisa tanya jawab ya. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dilanjutkan Bu Eri. Silahkan Bu Eri. Terima kasih. Matur nuwun Bu Kori. Untuk Bu Mita, menurut saya bagus. Nervousnya juga nggak seperti saya kemarin pertama. Untuk bagian pendahuluan, peserta didik melakukan tanya jawab tentang isi lagu tentang bermain layang-layang. Biasanya dilakukan di mana, apakah kondisi lapangannya bersih atau tidak. Tapi Bu Mita langsung ke materi inti. Dan melompati itu, Bu. Terus yang pada saat peserta didik mengamati gambar bangun ruang dan menghitung ruas garisnya. Kan Bu Mita mau menunjukkan benda konkret. Itu sebaiknya dikasih tanda Bu ABC biar peserta didik menghitungnya nggak bingung karena ada tandanya. Terus yang ketiga, untuk tadi melakukan tindak lanjut, mungkin agak kelupaan, berarti setelah berdoa. Seharusnya sebelum berdoa, kalau lihat RPP-nya Bu Mita. Paling cuma itu, Bu. Terus. Terima kasih Iya. Bu Eri. Terima kasih Bu Eri. Kita ke Bu Tati. Monggo Bu Tati. Terima kasih untuk Bu Mita ya. Pendahuluan sampai dengan persepsinya tadi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pada materi percakapan, kalau tadi kita lihat gambar, itu mestinya memang yang bercakap-cakap hanya 2 orang ya. Ketua kelasnya dan 1 orang yang lain. Tadi Bu Mita menyuruh siswa membacanya satu-satu. Sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kita lihat gambar tadi ya harusnya memang seperti itu. Tapi ini karena tidak bermain peran, materinya kan bukan bermain peran ya. Jadi sah-sah saja, boleh. Apalagi ini kelas 2. Jadi memang harus memberi kesempatan kepada anak-anak yang lain. Siapa tahu di siswa kelas 2 dengan masa pandemi ini membacanya kurang lancar, tidak bisa. Karena kan diserahkan ke orang tua ini sebagai pengajar di rumah. Jadi tidak apa-apa. Kemudian berikut pada bangun ruang, seperti yang tadi dikatakan Bu Eri. Kelas 2 itu kan masih kecil ya. Dan dia memang perlu benda-benda konkret di sekitarnya. Tadi ketika hanya di video saja loh, saya bilang kok nggak pakai benda konkret ya. Tapi setelah itu Bu Mita memberikan benda konkret tadi. Ketika menghitung rusuk, anak kecil itu tidak bisa memberikan bayangan 1, 2. Ya memang penjenengan tadi memegang. Tapi kan anak-anak tidak bisa membayangkan ini apa tadi itu sudah dihitung ya. Bisa kelewat itu. Maka tadi yang benar dikatakan Bu Eri, berilah tanda supaya memudahkan anak-anak. Oh, ini tadi sudah kita hitung. Gitu ya. Syukur lagi kalau misalnya anak-anak itu masing-masing memegang benda yang sama. Jadi sebelum penjenengan mengadakan teaching atau pembelajaran, anak-anak diberitahu sehari sebelumnya, anak-anak besok membawa ini ya, gitu. Minimal mereka bisa menghitung bareng-bareng. Gitu. Ini benda nyatanya ini mengingat apa? Yang penjenengan ajar ini kelas 2, anak kecil, jadi belum bisa abstrak. Mereka harus ketemu dengan benda konkret. Kemudian mupel matematika tadi saya melihat dari loncatan penjenengan dari bangun datar ke bangun ruang, itu memang bangun ruangnya dangkal sekali ya. Dan istilah selimut tabung untuk anak kelas 2 itu belum bisa menyatakan itu. Ini namanya apa? Dia tidak akan bisa mengatakan itu selimut tabung. Nah ini karena ini siswanya itu sudah guru-guru semua, jadi bisa mengatakan selimut tabung. Nah ini Bu Mita ya, jadi istilah-istilah yang seperti ini itu untuk anak-anak kelas 2 belum bisa mengucapkan. Okay. Tadi mupelnya untuk bangun ruangnya memang saya rasa masih dangkal sekali. Jadi ini kenapa ya kita dibangun ruangnya mau ngomong apa begitu belum jelas tadi.
Nggih, begitu. Kemudian ini pembagian waktu. Jadi karena dengan waktu 20 menit, mestinya tadi pembelajaran panjenengan dari awal sampai dengan akhir harus tercakup semua. Tadi LKPD juga nggak ada ya, belum sempat evaluasinya, mungkin evaluasi hanya dilakukan secara lisan saja. Kemudian sampai pada kesimpulan, refleksi kemudian sampai tidak lanjut tidak ada, karena panjenengan sudah kehabisan waktu. Ngaten nggih Bu Mita, tapi panjenengan tadi sudah bawakannya dengan bagus. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Bu Tati, Bu Mita. Akhirnya sudah selesai untuk prakteknya. Kalau tadi untuk mengajarnya sudah terlihat mantap karena mungkin persiapannya tadi teknis yang ditampilkan juga sepertinya tadi tidak ada kendala. Hanya saja untuk ibu-ibu semua mungkin kita membiasakan untuk mengawali pembelajaran kalau masuk pada pengecekan kehadiran itu jangan menggunakan kata absen nggih. Tadi sih saya kurang mendengarkan yang Bu Mita, tapi menggunakan absen apa tidak. Namun untuk keseluruhannya mungkin mengecek kehadiran atau presensi begitu nggih. Kalau absen berarti kita persilahkan untuk tidak hadir, artinya kan begitu. Nah, mungkin itu nanti yang harus kita rubah dari sekarang. Kemudian tadi di dalam pembelajaran, kalau saya melihat pada penutup saja, kalau di kegiatan inti tadi sudah disampaikan oleh Bu Eri dan juga Bu Tati, untuk kegiatan penutup mungkin untuk guru ketika memberikan kesimpulan atau diminta siswa membuat kesimpulan, berikan kesempatan untuk mereka mencoba dengan kita meminta begitu nggih. Apalagi ini di kelas 2 saya yakin untuk jawaban memang tidak akan selancar seperti yang sekarang waktu kita peer teaching ini nggih. Pasti ada yang mungkin diam saja, bingung dan sebagainya. Nah, anggap saja siswa di depan ibu ini benar-benar siswa realnya dengan kondisi yang mungkin akan seperti itu, yang mungkin diminta untuk menyimpulkan mereka masih malu-malu atau hanya satu anak. Sudah bagus diberikan penguatan berupa bagus begitu, tapi jangan hanya bagus saja. Penguatan berikutnya adalah kesimpulan itu sudah tepat apa tidak. Guru menimpali kembali dengan kesimpulan yang diberikan tadi. Misalnya kesimpulannya adalah tadi gambar apa saja yang ditampilkan anak-anak atau sesuai dengan materi Bu Mita begitu nggih. Mereka sudah menjawab betul, kemudian diberikan penguatannya, gurunya menambahkan kembali untuk menguatkan materi tadi. Begitu nggih untuk bagian kesimpulannya. Kemudian jangan lupa untuk kalau tadi sih sudah nggih di akhir untuk menjaga prokesnya, ingatkan selalu karena peserta didik kita adalah peserta didik yang pasti akan sangat mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya. Inilah hebatnya guru di sekolah dasar itu seperti itu nggih. Gurunya minta kalau pagi-pagi mandi dulu sebelum berangkat sekolah, siswanya akan dengan sangat disiplin untuk mandi, tetapi kalau orang tuanya di rumah minta untuk mandi, mungkin mandinya pagi, akan mandinya nanti siang atau sore, kan seperti itu, nggih. Maka hal-hal yang demikian yang disampaikan oleh guru, memberikan nasihat dan memotivasi itu jangan sampai lupa. Baik, terima kasih, semangat selalu Bu Mita.